Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Habibi dengan NPM 231001020. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem terdistribusi untuk AI dan atau ML, pelatihan model terdistribusi. Yang pertama ada dasar-dasar sistem terdistribusi. Definisinya yaitu sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer node yang bekerja sama untuk menyelesaikan satu tugas besar. Karakteristik utamanya adalah kolaborasi antar node, transparansi, dan skalabilitas. Yang kedua ada komponen utamanya, node atau unit pengolah komputer, yaitu komputer atau server yang menjalankan sebagian dari tugas. Yang kedua ada jaringan penghubung antar node, yaitu saluran komunikasi antar node bisa LAN, WAN, atau internet. Yang ketiga ada protokol komunikasi, yaitu aturan yang mengatur pertukaran data seperti TCP, IP, itu. Yang ketiga ada paradigma pemrograman. Di dalam paradigma pemrograman ini ada dua, yaitu MapReduce, yaitu memecah data menjadi potongan kecil dan diproses secara paralel map, lalu hasilnya digabungkan atau di-reduce. Yang kedua ada Spark, yaitu platform big data yang lebih cepat dari MapReduce dan cocok untuk data real time. Selanjutnya ada latensi dan bandwidth, pengaruh pada performa data dan komunikasi, yaitu waktu tunda antar node saat berkomunikasi. Latensi tinggi membuat sistem lambat, sedangkan untuk bandwidth, kapasitas maksimum pengiriman data antar node. Bandwidth besar mendukung transfer data cepat. Selanjutnya ada dasar-dasar AI atau ML dan pelatihan model. Apa itu AI? AI adalah bidang yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia, atau machine learning, dan deep learning adalah teknik dalam AI untuk belajar dari data. Yang kedua ada siklus pelatihan model. Prosesnya mencakup A. Pengumpulan data, B. Pra pemrosesan data, dan C. Pelatihan model, D. Evaluasi hasil model, E. Tuning dan deployment. Yang ketiga ada model, contohnya regresi untuk prediksi numerik, klasifikasi untuk pengelompokan kategori, jaringan saraf, neural network untuk tugas kompleks seperti pengenalan wajah atau bahasa. Terus ada algoritma optimisasi, gradient descent, dan Adam untuk pembaruan parameter. Gradient descent adalah metode paling umum untuk memperbarui bobot model dengan menurunkan error. Dan Adam adalah versi canggih dari gradient descent yang lebih cepat dan stabil. Selanjutnya ada arsitektur pelatihan model terdistribusi. Ada 3, yaitu data parallelism, hybrid parallelism, dan model parallelism. Data parallelism adalah dataset yang dibagi ke banyak node, dan setiap node melatih model yang sama dengan data berbeda. Contohnya TensorFlow, PyTorch mendukung metode ini. Yang kedua ada metode model parallelism, yaitu model yang sangat besar dibagi ke banyak node. Setiap node melatih bagian dari model, cocok untuk model berukuran raksasa seperti GPT. Yang ketiga hybrid parallelism, yaitu gabungan data dan model parallelism digunakan untuk memaksimalkan efisiensi, terutama dalam pelatihan skala besar. Yang kelima ada manfaat pelatihan model terdistribusi, yaitu ada skalabilitas, yaitu melatih model besar dengan data masif. Yang kedua ada kecepatan, mempercepat proses pelatihan hingga signifikan. Yang ketiga ada efisiensi sumber daya, yaitu optimalkan pengguna komputasi terdistribusi, manfaatkan maksimal dari semua perangkat keras yang tersedia, seperti CPU dan GPU. Yang keempat ada pengurangan waktu,
Waktu pelatihan bisa berkurang drastis, bahkan hingga 80% dibandingkan pelatihan tradisional. Selanjutnya ada tantangan pelatihan model terdistribusi. Yang pertama adalah komunikasi. Transfer data antar node bisa jadi lambat atau mahal jika tidak efisien. Yang kedua ada sinkronasi, yaitu setiap node harus menjaga agar model tetap konsisten. Jika satu node lambat, bisa menghambat lainnya. Yang ketiga adalah toleransi kesalahan, yaitu sistem harus tetap jalan meski ada node yang gagal, harus ada mekanisme recovery. Yang keempat adalah keamanan dan privasi. Data yang tersebar rawan bocor, sehingga perlu enkripsi dan otorisasi yang kuat. Selanjutnya ada framework dan platform pelatihan terdistribusi. Ada 4, yaitu TensorFlow Distributed, PyTorch DDP, Apache Spark, MLlib, dan AWS, Google Cloud, Azure. TensorFlow, yang pertama ada TensorFlow Distribute, yaitu menyediakan strategi pelatihan yang otomatis membagi beban ke banyak GPU atau mesin. Yang kedua ada PyTorch DDP, itu mudah digunakan untuk pelatihan data paralel, sangat cocok untuk riset dan eksperimen. Yang ketiga Apache Spark MLlib, yaitu fokus pada integrasi AI dengan big data, cocok untuk data yang besar dan terstruktur. Yang keempat AWS, Google Cloud, dan Azure Cloud Computing yang mendukung pelatihan skala besar dengan infrastruktur fleksibel dan scalable. Selanjutnya ada studi kasusnya, pelatihan model NLP terdistribusi. Ada 4, yaitu model transformer besar, yaitu pelatihan model besar seperti BERT, GPT, memerlukan pembagian kerja karena kompleksitasnya. Yang kedua ada penggunaan TPU. TPU atau Tensor Processing Unit adalah hardware khusus yang mempercepat pelatihan model AI. Yang ketiga ada kompresi model. Teknik ini mengurangi ukuran model dan jumlah data yang ditransfer antar node. Yang keempat ada hasil, yaitu peningkatan akurasi hingga 5% berkat pelatihan yang efisien dan optimal. Selanjutnya ada tren masa depan pelatihan terdistribusi. Ada 4. Yang pertama yaitu federated learning, yaitu pelatihan model langsung di perangkat pengguna seperti HP tanpa pengiriman data ke server pusat. Yang kedua ada edge computing, yaitu pelatihan dan inferensi yang dilakukan perangkat IoT untuk mengurangi latensi. Yang ketiga ada algoritma optimasi, yaitu terus dikembangkan agar komunikasi antar node makin efisien dan ringan. Yang keempat ada auto machine learning terdistribusi, yaitu otomatisasi seluruh proses pelatihan model dengan bantuan sistem cerdas. Jadi kesimpulannya adalah pelatihan model AI sekarang sudah nggak bisa lagi mengandalkan satu komputer atau satu GPU aja. Modelnya kebanyakan sudah terlalu besar dan kompleks. Makanya pendekatan pelatihan secara terdistribusi jadi solusi utama dengan membagi tugas ke banyak mesin atau GPU. Proses pelatihan bisa jauh lebih cepat, efisien, dan tetap bisa menangani data dalam jumlah masif. Tapi tentu enggak semuanya mulus. Tantangannya cukup serius, mulai dari komunikasi antar node yang harus dipercepat, sinkronasi antar model biar tetap konsisten, sampai soal keamanan data yang jadi makin penting karena datanya tersebar. Meski begitu, teknologi ini terus berkembang, sistemnya makin pintar dan fleksibel. Tren-tren baru seperti federated learning dan pelatihan di edge device kayak IoT atau HP kita bikin pelatihan AI makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Intinya, pelatihan terdistribusi bukan cuma soal kecepatan, tapi soal membuka jalan buat AI yang lebih inklusif, adaptif, dan siap dipakai di mana saja. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.